Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ais Prihatini, salah satu mahasiswi dari Universitas Bina Perjuangan Karawang dengan NIM 18416248201070. Saya dari kelas Farmasi 18B. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi golongan obat barbiturat. Yang pertama adalah pengertian senyawa barbiturat. Senyawa barbiturat atau barbital adalah golongan obat tidur atau hipnotik atau sedatif yang merupakan turunan asam barbiturat ureida siklis. Di sini juga terdapat rumus dasar barbiturat. Kemudian untuk rumus umumnya yaitu umumnya R1 atau R2 adalah alkil atau aril, R3 adalah H atau CH3, R4 adalah O atau barbiturat atau S atau tiobarbiturat. Kemudian ada juga hipnotika yang merupakan senyawa turunan ureum atau ureida alipatis yang kerjanya sama dengan barbiturat, yaitu adalin dan bromural. Di samping itu ada senyawa lain yang bukan turunan asam barbiturat tetapi mempunyai sifat yang sama dengan turunan asam barbiturat, yaitu senyawa hidantoin yang digunakan sebagai anti-epilepsi atau ayan. Kemudian untuk sifat umum senyawa barbiturat. Senyawa barbiturat umumnya berupa serbuk putih, tidak berbau dan rasanya pahit, bersifat asam lemah, dan karena dapat bertautomeri menjadi bentuk ketoenol. Bentuk enol ini yaitu bersifat asam karena dapat terionisasi. Kemudian di sini juga terdapat struktur senyawa barbiturat, dan untuk kelarutannya yaitu senyawa barbiturat hampir tidak larut dalam air, agak mudah larut dalam etanol dan aseton, agak sukar larut dalam eter dan kloroform, larut dalam alkil hidroksida, kemudian membentuk garam barbiturat, dan mudah larut dalam air. Larutannya dalam air yaitu tidak stabil dan mudah terhidrolisa. Kemudian untuk reaksi umum senyawa barbiturat. Senyawa barbiturat jika dipanaskan dengan NaOH maka akan membebaskan NH3 yang dapat dites dengan lakmus merah basah. Kemudian jika direaksikan dengan reaksi pari dengan pereaksinya yaitu larutan CoCl2 atau CoNO3 1% dalam metanol absolut. Cara melakukannya yaitu meletakkan sedikit sampel padat pada cawan penguap dan menambahkan 1 tetes preaksi. Kemudian diuapkan di atas penanas air sampai kering dan tambahkan 1 tetes amoniak pekat atau uap NH3 sehingga akan terbentuk warna ungu. Kemudian jika dengan reaksi Kovany-Zwicker atau prinsip reaksinya itu sama dengan reaksi pari, reaksinya itu juga dengan menggunakan larutan CoNO3 1% dalam metanol. Cara melakukannya yaitu 1 tetes larutan sampel dalam metanol diletakkan pada plat tetes, kemudian ditambahkan 1 tetes preaksi dan 1 tetes piridin atau pirolidin sehingga akan terbentuk warna ungu. Kemudian untuk reaksi Zwicker ini yaitu sama dengan reaksi pari. Di sini digunakan CuSO4 dengan basa piridin. Reaksinya yaitu 4 ml larutan CuSO4 10% dicampur dengan 1 ml piridin dan 5 ml air. Cara melakukannya yaitu sedikit sampel padat atau larutan sampel dalam etanol diletakkan pada plat tetes, ditambahkan 1 tetes preaksi sehingga akan terbentuk warna ungu atau ungu biru. Kemudian untuk reaksi umum juga yang di sini terdapat reaksi-reaksi terhadap rantai samping pada barbital, yang diantaranya yaitu adanya ikatan tidak jenuh yaitu dengan penambahan aqua brom atau larutan KMNO4 dan asam sulfat sehingga akan menghilangkan warna preaksi. Kemudian adanya rantai aromatis atau ring benzen. Kemudian reaksi Eckert atau sama dengan reaksi Marquis. Cara melakukannya yaitu dengan 10 mg sampel ditambahkan 4 tetes asam sulfat pekat dan 1 tetes formalin. Kemudian panaskan di atas penanas air sehingga akan terbentuk warna merah anggur. Reaksi ini positif untuk luminal. Kemudian untuk reaksi nitrasi, cara melakukannya yaitu dengan sedikit sampel ditambahkan 20 mg KNO3 atau NaNO3 dan 1 ml asam sulfat pekat. Kemudian biarkan sehingga akan terbentuk warna kuning. Kemudian untuk reaksi warna yang lain untuk barbital yaitu dengan asam sulfat pekat sehingga akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Jika dengan vanilin dan asam sulfat pekat, maka cara melakukannya yaitu dengan
pada plat tetes sedikit sampel dicampur dengan sedikit kristal vanilin dan asam sulfat pekat sehingga akan terbentuk warna. Kemudian jika dengan alfa naftol dan asam sulfat pekat, cara melakukannya yaitu dengan sedikit sampel pada plat tetes dicampur dengan sedikit kristal alfa naftol dan 1 tetes asam sulfat sehingga akan terbentuk warna. Kemudian reaksi kristal untuk senyawa barbital yaitu diantaranya ada reaksi sublimasi, kemudian reaksi aseton dan air. Jika dalam reaksi aseton dan air ini, yaitu cara melakukannya adalah dengan sedikit sampel dilarutkan dalam aseton lalu teteskan pada setetes air di atas objek kelas, kemudian dibiarkan aseton menguap sehingga akan terbentuk kristal. Kemudian jika dengan drag and drop, cara melakukannya yaitu dengan larutkan sedikit sampel dalam etanol atau NaOH, kemudian teteskan pada objek kelas dan tambahkan 1-2 tetes preaksi, kemudian biarkan beberapa waktu sehingga akan terbentuk kristal berwarna jingga merah sampai jingga coklat. Kemudian jika dengan Bouchard-Dart, cara yang sama dengan reaksi drag and drop yaitu sehingga akan terbentuk kristal berwarna putih kekuningan. Kemudian jika dengan reaksi Zuiker, caranya itu sama dengan reaksi drag and drop yaitu sehingga akan terbentuk kristal berwarna biru ungu. Kemudian jika dengan reaksi Fe kompleks, cara melakukannya yaitu sedikit sampel padat atau larutan dalam etanol diletakkan pada objek gelas, kemudian tambahkan 1-2 tetes reaksi dan tutup dengan dek gelas sehingga kemudian panaskan pada api kecil sampai mendidih atau jangan sampai kering. Kemudian angkat dan biarkan dingin sampai terbentuk kristal jingga merah sampai coklat. Kemudian di sini terdapat salah satu contoh obat golongan barbital yaitu adalah obat phenobarbital atau luminal. Di sini juga pemberian dan kelarutan phenobarbital yaitu serbuk kristal putih tidak berbau dan rasanya agak pahit. Untuk kelarutannya sendiri yaitu sukar larut dalam air, larut dalam 8 bagian etanol, 15 bagian aseton, 20 bagian eter, dan 70 bagian kloroform, atau garam natriumnya mudah larut dalam air, larut dalam 10 bagian etanol, dan tidak larut dalam eter dan aseton. Untuk identifikasi phenobarbitalnya itu, yang pertama adalah sedikit zat dilarutkan dengan asam H2SO4 pekat ditambahkan sedikit natrium nitrit, kemudian hangatkan sehingga akan terbentuk warna kuning jingga sampai jingga merah atau reaksi Lieberman. Kemudian untuk reaksi pari sehingga akan menghasilkan warna ungu terang. Kemudian untuk identifikasi lainnya, yang pertama yaitu dengan melarutkan 20 mg zat dalam 1 ml air dan 2 tetes NaOH 8%. Pada larutan jernih tambahkan 4 tetes larutan asam sitrat 9% sehingga akan terbentuk endapan putih atau beda dengan peronal. Kemudian jika dengan penambahan K2Cr2O7 sehingga akan menghasilkan warna hijau. Kemudian jika dengan melarutkan 10 mg zat dalam 10 ml air sehingga dengan pemanasan dan dinginkan tuangkan ke dalam campuran atau 0,5 ml KBRO3 1,5%, 50 mg KBR, 1 ml HCl 7% dan 5 ml air. Kemudian kocok sehingga akan terbentuk warna kuning kemerahan atau beda dengan hexobarbital. Kemudian jika dengan penambahan alfa naftol dan asam sulfat pekat maka akan menghasilkan warna ungu. Kemudian jika larutan sampel dalam metanol dan ditambahkan dalam larutan kobalt asetat sehingga dipanaskan dan tambahkan sedikit larutan boraks dan panaskan sampai mendidih sehingga akan terbentuk warna biru ungu atau sampai dengan reaksi pari. Kemudian jika larutan sampel dilarutkan dengan garam natrium dan memberi tes positif terhadap natrium maka akan nyala nikrom, asam pikrat, dan zinc uranil asetat. Kemudian jika dengan reaksi kristal sehingga akan membentuk asetan air, Fe kompleks, Zuiker, drag and drop, dan Bouchard-Dart. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Thanks for watching.